untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Bapa, ku datang padamu. Syukur kepadamu untuk kesempatan pada hari ini kami diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Bahkan waktu yang indah kami ada bersama-sama di hadirat Tuhan, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dari awal hingga selesainya ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri dan kita kembali memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Berdiri dan kita sama-sama akan mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibait. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah dilahirkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin.
Ya, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Selvianto. Kepada hambanya disilahkan. Baik adik-adik sekalian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pertolonganmu yang kami nikmati hingga pada saat ini. Mengucap syukur kami diberi waktu untuk boleh beribadah bersama dengan adik-adik kami. Kami juga bersyukur bagi setiap yang boleh merayakan ulang tahunnya di minggu yang kami jalani ini. Terima kasih untuk berkat umur panjang, dan kami doakan Tuhan memberkati dalam pertumbuhan selanjutnya, serta tetap dilindungi dalam tangan pengasihan-Mu. Kami doakan jika ada yang sakit, mari Tuhan Yesus Jamah yang Kau sembuhkan, pulihkan, agar mereka boleh sehat kembali menjalani aktivitas setiap hari. Kami berdoa berkati yang mengikuti pelajaran secara online, sehingga mereka boleh diberi semangat mengikuti pendidikan dengan baik, sehingga melalui itu mereka memperoleh pengetahuan untuk masa depannya. Tuhan Yesus, kami doakan berkati orang tua masing-masing dalam mendidik, dalam mengarahkan adik-adik kami, sehingga mereka boleh memperoleh hikmat kekuatan dari Tuhan. Berkati juga semua guru-guru kami, baik guru sekolah minggu, guru di sekolah, sehingga boleh mengajar kami, mendidik kami dengan baik, dan boleh menjadi anak yang boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan juga memperoleh pengetahuan dari setiap pendidikan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk penanganan virus corona ini, sehingga biarlah akan dapat diatasi dengan baik ke depan ini, sehingga kami boleh kembali berkumpul beribadah di gereja, juga dalam mengikuti pendidikan di sekolah. Terpujilah Tuhan, kami serahkan ibadah kami saat ini, Tuhan memberkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak Tuhan yang baik, waktunya untuk kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, firman Tuhan kudengar, kutanam dalam hatiku. Tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, semua duduk dengan tenang dan fungsikan kedua telinganya untuk mendengar dengan baik. Adapun firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini terdapat di dalam sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu
supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan, dan melalui firman Tuhan ini kita akan belajar di bawah satu judul, yaitu hidup yang berubah. Bagaimana itu hidup yang berubah? Hidup yang berubah artinya meninggalkan kebiasaan buruk atau perbuatan yang tidak baik dan melakukan perintah Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini kita akan belajar kepada seorang yang bernama Onesimus. Siapa sih Onesimus itu? Onesimus adalah seorang yang bekerja di rumah Pak Filemon. Tapi suatu ketika Onesimus meninggalkan rumah Pak Filemon tanpa pamit. Kenapa ya Onesimus meninggalkan rumah Pak Filemon tanpa pamit? Ternyata Onesimus takut kepada Pak Filemon. Mengapa dia takut? Karena Onesimus telah mencuri uang milik Pak Filemon. Tetapi suatu hari Onesimus bertemu dengan Pak Paulus di penjara. Pak Paulus ini di penjara bukan karena ia melakukan kejahatan, bukan karena ia mencuri sama seperti Onesimus, tetapi karena ia memberitakan firman Tuhan, dan banyak orang yang tidak senang kepada Pak Paulus sehingga Pak Paulus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun Pak Paulus tidak pernah berhenti untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga di dalam penjara ia pun memberitakan firman Tuhan, termasuk Onesimus yang kepadanya Pak Paulus memberitakan firman Tuhan. Jadi Pak Paulus katakan kepada Onesimus bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan Tuhan. Karena itu engkau harus mengakui kesalahanmu dan engkau harus minta maaf kepada Pak Filemon. Jadi sekarang kembalilah ke rumah Pak Filemon. Tetapi apa kata Onesimus? Onesimus berkata bahwa dia sudah tidak ingin kembali lagi ke Pak Filemon karena dia takut sama Pak Filemon. Namun Pak Paulus katakan, jangan engkau takut. Serahkanlah suratku ini kepada Pak Filemon. Lalu segeralah Onesimus berangkat ke rumah Pak Filemon. Dan setibanya di sana ia menyerahkan surat Pak Paulus kepada Pak Filemon. Lalu Pak Filemon membaca surat itu. Adapun isi surat itu adalah menerangkan bahwa Onesimus sudah bertobat. Karena itu terimalah dia sebagai saudara dan ajaklah dia untuk melayani Tuhan. Dan setelah Pak Filemon membaca surat itu, maka Pak Filemon memaafkan Onesimus dan menerima dia sebagai saudara, bahkan mengajak dia untuk melayani Tuhan bersama-sama. Nah, melalui kehidupan Onesimus kita sudah mengerti bagaimana itu hidup yang berubah. Dahulunya Onesimus melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan seperti mencuri, tetapi ia berubah, ia bertobat dan hidup untuk melayani Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan, kiranya anak-anakku sekalian diberkati. Ayat hafalannya terdapat di dalam Filemon pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11. Filemon pasal 1 ayat 11. Bunyinya, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang dia sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dan kita akan masuk ke dalam aktivitas. Aktivitas ini dibagi dua. Yang pertama untuk kelas Batita dan Indria. Kelas Batita dan Indria aktivitasnya adalah menyebutkan contoh-contoh perbuatan baik. Menyebutkan contoh-contoh perbuatan baik. Dan aktivitas yang kedua adalah untuk kelas pertama sampai kelas remaja. Aktivitasnya adalah menuliskan perbuatan tidak baik yang pernah dilakukan.
Setelah menuliskan perbuatan tidak baik yang pernah dilakukan, itu diakui di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Dan setelah itu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Itu adalah hidup yang berubah. Demikian kita semua diberkati. Amin. Ya, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 212, perubahan ajaib jadilah padaku. Syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu kami boleh pahami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Juga kami mengucap syukur bahwa kami telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Berkatilah untuk dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan semua yang telah memberi, Tuhan memberkati untuk senantiasa kelimpahan, dan kami sama-sama selalu bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita untuk berdiri dan kita menyanyikan satu pujian. Aku berubah, sungguh ku berubah. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami. Sejenak waktu kami ada di hadirat-Mu, menyembah dan memuliakan Engkau. Berkati anak-anak kami untuk selalu menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Dan akhirnya anak-anakku yang kukasihi dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah kiranya menyertai kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Demikianlah ibadah kita hari ini. Kami dari tim Langori mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.